Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dari Sistem Informasi 04 Angkatan 2021. Di sini saya akan mengimplementasikan Odoo studi kasus. Di sini sudah terlihat tampilan awal dari aplikasi Odoo. Saya juga telah menginstal beberapa aplikasi yang akan saya gunakan, yaitu Payroll, Employees, Recruitment, dan Leave. Pertama-tama, saya akan mengubah mata uang dari Odoo menjadi rupiah. Di sini saya telah men-setting mata uangnya menjadi rupiah di bagian setting. Di sini telah terlihat mata uang yang saya gunakan adalah IDR atau rupiah. Selanjutnya, saya akan membuat PT yang akan saya gunakan di bagian company. PT yang saya gunakan yaitu PT Tiara. Selanjutnya, saya juga akan membuat departemen. Di sini saya telah membuat dua departemen, yaitu HRD dan Purchasing. Setelah membuat departemen, kita akan membuat job position. Di sini yang diminta yaitu job position yang ingin diisi yaitu manajer HRD, staff HRD, manajer purchasing, dan staff purchasing. Cara membuat job position yaitu dengan create, masukkan job yang akan dibuat, masukkan job position yang akan dibuat, lalu create. Selanjutnya kita akan aplikasikan. Kita perlu create orang yang akan mendaftar di lowongan pekerjaan ini. Dia akan mendaftar di posisi manajer HRD. Putri Diana yang akan melamar di bagian manajer HRD. Konteksnya PT Tiara, departemennya HRD. Di sini expense salary-nya dia meminta gaji yang diinginkan yaitu 10 juta dan proportion salary-nya 8 juta. Lalu save. Setelah itu kita aplikasikan. Pertama-tama, Putri Diana akan mengajukan lamaran seleksi berkas. Selanjutnya dia akan mengikuti interview. Setelah itu dia akan mengikuti psikotes. Setelah melakukan psikotes, dia akan mengikuti tes komputer. Setelah mengikuti tes komputer, dia akan mengikuti negosiasi gaji. Setelah melakukan negosiasi gaji, dia akan tanda tangan kontrak dengan perusahaan PT Tiara. Untuk tanda tangan kontrak karyawan, kita klik Create Employees. Di sini kita klik Edit. Lengkapi semua data-data seperti manajernya itu administrator, coachnya juga administrator. Selanjutnya kita beralih ke personal information. Personal information di sini yang kita masukkan yaitu country-nya yaitu Indonesia. Gender dari Diana yaitu female atau perempuan. Marital status dia sudah married, mempunyai anaknya 2. Date of birthday, tanggal ulang tahun dia.
terus alamat dia. Selanjutnya kita beralih ke HR setting. Di sini kita cuma mengubah field user karena di sini belum ada nama Putri Diana, maka kita create and edit. Namanya Putri Diana, emailnya putridiana@gmail.com, lalu save. Lalu save juga di sini. Maka sudah jadi untuk rekrutmen di manajer HRD. Sekarang untuk rekrutmen di job position yang lain, lakukan dengan cara yang sama seperti manajer HRD di bagian staf HRD, manajer purchasing, dan staf purchasing. Sini kita sudah memiliki 4 kandidat. Selanjutnya kita akan melakukan add user di bagian setting. Kita pilih setting, lalu kita pilih user. Sini kita akan add user Budi Gunawan. Klik Budi Gunawan, terus edit. Setelah itu change password. Setelah itu change password lagi. Sini belajar. Setelah itu save. Selanjutnya add user untuk karyawan. Edit lagi. Change password. Isikan password. Change password lagi. Karena dia sebagai karyawan, jadi disininya berubah menjadi officer. Ininya berubah menjadi officer. Sudah, lalu save. Selanjutnya, lakukan hal yang sama terhadap Putri Diana dan Eka Febriana. Setelah selesai semua, lalu kita akan membuat salary roll ke payroll. Salary roll, terus get. Pertama kita buat yaitu gaji pokok manajer. Kategorinya basic, kodenya GBM 01, explore-nya 7 juta. Lalu set. Selanjutnya create lagi tunjangan makan manajer, kategorinya lowers, kodenya TMM 01, tunjangan transportasi manajer, kategorinya allowance, kodenya TM01, fix amount-nya 1.800.000. Lalu save.
Tunjangan jabatan manajer, kategorinya allowance juga. Kodenya TJM 01. Fix amount-nya 2 juta. Lalu save. Lihat lagi. Potongan BPJS Kesehatan kelas 1. Yaitu deduction. Kodenya BPJS TKK 101. Nominalnya 600.000. Setelah membuat rincian gaji dari setelah membuat salary rules dari manager, sekarang kita akan membuat salary rules dari staff. Lihat lagi potongan gaji pokoknya, gaji pokok staff, kategorinya basic, kodenya GPS 01. Fix amount-nya 5 juta. Lalu save. Selanjutnya kita akan membuat tunjangan makan staff. Kategorinya allowance, kodenya TMS 01. Fix amount-nya 1.200.000. Lalu save. Create lagi. Untuk membuat tunjangan transportasi staff, kategorinya allowance. Kodenya TTS 01. Fix amount-nya 1.600.000. Lalu save. Selanjutnya create lagi. Kita akan membuat potongan BPJS Kesehatan kelas 2. Karena ini untuk staff, jadi kelas 2. Kategorinya deduction karena ini potongan. Kodenya BPJS KK2 01. Potongannya fix amount-nya sebesar 400.000. Lalu save. Kita akan membuat potongan BPJS tenaga kerja kelas 2. Kategorinya deduction juga karena potongan. Kodenya PBBJS TKK 201. Potongannya sebesar 500. Lalu save. Berikut salary rules dari gaji manajer dan juga gaji staff. Setelah kita membuat salary rules dari manajer dan juga staff, kita akan membuat salary structure. Dengan cara create, lalu masukkan name-nya, yaitu manager HRD. Referensinya MHRD 01. Add an itemnya, itu kita select semua gaji pokok, gaji-gaji mengenai manager. Salary rules. Lalu kita add salary rules dari manager. Select. Lalu save. Selanjutnya kita akan create untuk staff HRD. Namanya staff HRD. Referensinya SHRD 01. Add itemnya, kita akan add semua salary rules dari staff.
lalu select, lalu set. Begitu juga kita akan membuat manage. Kita akan membuat manager purchasing. Kita akan membuat salary structure dari manager purchasing. Name-nya manager purchasing. Referensinya MP aja, MP01. Add itemnya, add salary rules dari manager. Lalu select, save. Lalu create lagi untuk staff purchasing. Name-nya staff purchasing. Referensinya SP01. Add an itemnya, add semua salary rules dari staff. Lalu select dan save. Di sini sudah terbuat 4 salary structure. Kita membuat salary structure, sekarang kita akan membuat kontrak di employees. Terus kita klik kontrak, terus create. Kita masukkan kontrak untuk Putri Diana. Listnya Putri Diana. Job title-nya manager HRD. Dan salary structure-nya gaji manager HRD. Trial period-nya itu tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021. Sedangkan duration-nya itu di 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Di save. Ini kontrak dari Putri Diana. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan membuat kontrak dari ketiga karyawannya lagi, yaitu staff HRD, manager purchasing, dan staff purchasing. Setelah membuat kontrak, selanjutnya kita akan membuat cuti. Kita klik, terus kita akan membuat konfigurasi dulu dengan create. Leave type-nya cuti menikah, lalu save. Setelah membuat configuration cuti, sekarang kita akan alokasikan request. Create. Description-nya cuti menikah. Leave type-nya cuti menikah, duration-nya 4. Terus save. Terus kita create lagi. Kita akan membuat cuti menikah untuk keempat kandidat yang telah tercalon, yang telah diterima di perusahaan ini. Sebanyak 4 hari untuk Putri Diana, lalu save, dan approve. Lakukan alokasi request untuk D, untuk Rika, dan juga untuk Jackson. Selanjutnya
kita akan melakukan pengajuan cuti dari Janet Jackson. Terus kita masuk ke email Janet Jackson. Passwordnya juga jangan lupa diganti. Kita login. Setelah masuk ke tampilan awal dari akunnya Janet Jackson, selanjutnya kita masuk ke live, terus location request, create, cuti menikah, leave type-nya cuti menikah untuk durasi 2 hari, save. Setelah mengajukan cuti, di sini dapat terlihat kalau Janet Jackson telah mengajukan cuti sebanyak 2 hari, namun belum di-approve oleh Pak Budi. Belum di-approve, kita akan menentukan tanggal terlebih dahulu. Di sini kita akan menentukan tanggal. Untuk cuti menikah, type-nya cuti menikah tanggal di bulan Desember tanggal 10 sampai tanggal Desember juga sampai tanggal 11. Oke, lalu kita save. Selanjutnya kita login sebagai Budi Gunawan. Jangan lupa masukin password. Selanjutnya kita masuk ke live, terus kita ke live details. Ini ada Janet Jackson. Kita klik, lalu kita approve di sini. Jadi otomatis nanti di akunnya Janet Jackson, pengajuan cutinya telah disetujui. Selanjutnya kita akan membuat pengajuan cuti untuk Rika Febriana. Kita login ke akunnya Rika Febriana. Jangan lupa passwordnya. Setelah itu kita masuk ke live, ke live request, ke allocation. Kita masuk ke allocation request, kita create untuk cuti menikah. Leave type-nya cuti menikah selama 3 hari. Kita save. Setelah itu di sini dapat kita lihat Rika Febriana mengajukan cuti menikah sebanyak 3 hari. Setelah itu kita ke leave request. Kita tentukan tanggalnya. Description-nya cuti menikah, leave type-nya jangan lupa cuti menikah juga. Durasinya kapan? Durasinya di tahun 2022.
bulan Februari. Karena dia melakukan cuti 3 hari, ternyata dia mulai cuti dari tanggal 24 sampai dengan tanggal bulan Februari ya, sampai dengan tanggal 26, sebanyak tiga hari, lalu kita save. Sini Rika Febriana sudah mengajukan cuti, maka kita akan pindah akun ke akunnya Putri Diana untuk melakukan approve. Kita masuk ke live. Setelah itu ke live feedback. Di sini sudah ada Rika Febriana yang akan di approve. Tinggal kita klik approve untuk Rika Febriana. Maka cuti yang Rika Febriana ajukan sudah disetujui oleh Putri Diana. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.